untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran PPKN, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Andrian sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Semoga dengan diawali dengan doa pembelajaran kita hari ini ya dimudahkan dan kita diberikan manfaat untuk pembelajaran kali ini. Amin ya. Coba kalian cek dulu keadaan samping, semua kondisi kelas kita sudah nyaman untuk belajar. Lihat kolom ada sampah? Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya sudah bersih dan tetap kita menjaga protokol kesehatan ya, karena kita dalam masa pandemi Covid ya. Masker jangan sampai turun ya. Dan kita ingat dengan prokes untuk 3M, yaitu apa aja? Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ada 5 ya, dan 3 saja. Oke, alat belajar semuanya sudah siap? Ya. Oke, buku paket, buku tulis dan pulpen siap? Ya. Oke, untuk menambah kita semangat dalam pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Puput untuk memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sebelumnya silakan semuanya berdiri. Ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Mbak Puput. Yang lain silakan duduk kembali. Ya, pada pembelajaran kali ini, kenapa tadi menyanyikan lagu Pancasila? Karena yang akan kita bahas itu masih mengenai Pancasila. Silakan kalian buka buku paketnya ya, tentang semangat kebangkitan ya, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila, yaitu buku paket halaman 16 ya. Sudah semuanya? Sudah. Kita ingat-ingat lagi pembelajaran yang lalu ya. Pada pembelajaran minggu yang lalu kita belajar mengenai Pancasila ya. Siapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Ada 3 tokoh kemarin. Ada? Dan yang kedua untuk penetapan undang-undang ya. Kapan Undang-Undang itu
kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk materinya, ya, perhatikan. Semangat pendiri negara adalah merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang pertama, nilai semangat. Apa itu semangat? Semangat berarti tekad, dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan tertentu. Ya, semangat kebangsaan itu ada dua, yaitu ada semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Nasionalisme itu paham atau ajaran untuk mencintai negara sendiri, ya, bangsa dan negara sendiri. Sedangkan patriotisme itu adalah setiap orang yang mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air, ya. Nah, jiwa dan semangat ini sudah ada sejak tahun 45, ya. Itu ada patriotismus, patrialis, jiwa solidaritas, ya, jiwa toleransi dan bela rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, dan jiwa ya, setelah sudah baca semuanya di buku paket. Yang kedua mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu komitmen? Dan komitmen para pendiri bangsa, ya, sudah kelima, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, ya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, lalu bersemangat dalam berjuang, mendukung upaya cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan melakukan pengorbanan pribadi. Ya, itu untuk sekilas materi untuk pembelajaran kali ini, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, ya, untuk bahan diskusi kalian, ya, Ibu akan tayangkan video tentang semangat kebangkitan nasional, semangat perumusan Pancasila, ya. Bentar. Nah, coba kalian perhatikan. Kelihatan? Ya, ini adalah sebuah contoh, ya, perjuangan di masa lalu. Jadi untuk meraih kemerdekaan, para pahlawan, ya, patriotis, mereka bersemangat untuk meraih kemerdekaan dengan berjuang lahir batin, ya, dengan berjuang harta nyawa benda mereka tidak hiraukan, ya. Nah, ini kalian bandingkan dengan video kali ini. Kalian masih ingat ini momen apa? Kemenangan bangsa Indonesia dalam Olimpiade yang diselenggarakan di Jepang. Nah, kita saat itu menjadi juara pertama bulu tangkis putri, ya. Ya, dari kedua video itu, ya, silakan kalian diskusikan, ya, untuk membandingkan bentuk perjuangan yang terjadi sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, ya, dan bagaimana
sikap kalian sebagai generasi muda. Silakan untuk pembagian kelompok ya. Karena hanya ada 10 orang, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Silakan untuk kelompok putra. Nah, ini untuk putri dibagi menjadi 2. Silakan. Untuk berkelompok. Silakan saja ke sana. Ya. Silakan bergabung yang 2 sana, satu di sana. Ini yang 2 ini. Oh, Ini Sri, silakan. Ayo ini ke sana ini. Ini gabung ke sini Sri. Sri gabung ke sini, ini gabung ke sana. Ya, ini 3 orang. Citra pegang adiknya. Ya, depan. Ya, temanya silakan kalian buka di buku ya. Tadi sudah disampaikan untuk tema dalam diskusi kali ini. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Dan nanti disiapkan untuk presentasi setiap kelompoknya. Ya, silakan presentasi untuk kelompok yang pertama. Ya, silakan maju ke depan. Semuanya, perwakilan saja. Tanpa jalan-jalan. Apa semangat dan komitmen yang dimiliki para tokoh perumus dasar negara. Ikuti semangat para tokoh perumusan dasar negara. Menurut pendapat kelompok kami, yakni keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti antar pahlawan terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan mau ditambahkan oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Bagaimana tugas generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara? Tugas generasi muda terhadap Pancasila sebagai dasar negara menurut pendapat kelompok kami salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa karena Pancasila sebagai dasar
merupakan keputusan yang final, artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3, silakan mempresentasikannya. Bagaimana mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara pada generasi saat ini? Mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara pada generasi saat ini menurut pendapat kelompok kami, yakni dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kesetiaan kepada dasar negara dalam Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu ada beberapa presentasi kelompok dari teman-teman ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ya, semuanya sudah sama. Dan kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya, dari kita membandingkan ada semangat sebelum kemerdekaan dan semangat sesudah kemerdekaan, dan kita sebagai generasi muda harus bagaimana kewajiban kita? Menteladani ya semangat mereka ya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sudah sampai pada penghujung pembelajaran ya. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama bahwa dalam pembelajaran kali ini kita belajar tentang apa? Mas Bagus, itu tentang Semangat nasionalisme dan patriotisme. ya, semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Sedangkan patriotisme itu Adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. ya, itu kesimpulan kita belajar kali ini, kita memahami mengenai semangat nasionalisme dan patriotisme ya. Untuk kebermanfaatannya ya, pembelajaran kali ini yaitu untuk apa kira-kira? Mbak Rini mungkin bisa? Kita tahu perjuangan bangsa Indonesia dulu dan sekarang, sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa harus menteladaninya dan harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih semuanya sudah paham ya untuk konteks pembelajaran di hari ini. Ucapkan terima kasih ya. Nah, untuk mengukur pembelajaran kali ini ada beberapa evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan. Ya, jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Kalian bisa kerjakan di lembar belakangnya. Ya. Ya, waktunya habis, silahkan dikumpulkan. Ya, ayo dikolektif dari paling belakang ke depan, dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya. Nah, yang belum? Sikat. Ya, evaluasi
yang akan datang nanti kita sudah belajar mengenai bab yang kedua, yaitu mengenai norma dan keadilan. Ya, tugas kalian silahkan LKPD yang sudah ibu berikan kalian kerjakan. Di situ ada dua ya tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok ya, dan dikumpulkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Paham? Oke, terima kasih ya. Semoga di pembelajaran kali ini kita mendapatkan manfaat ya dalam pembelajaran hari ini. Cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran PPKN, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Hati-hati di jalan, silakan langsung pulang, jangan berkumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.